Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih bersama kami berdua, ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana, yang seperti biasanya juga mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Dan sebelum menuju ke Bro Ayung, kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Terima kasih banyak. Termasuk kawan-kawan yang udah ngasih support dalam bentuk super thanks juga. Terima kasih banyak. Semoga itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semuanya menjadi sesuatu yang terbaik tentunya. Baik, Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilahkan, Bro Ayung. Baiklah, terima kasih Mas Riam. Sebelum ke cerita, nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada Mas Riam di sini, ada saya di ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Langsung ke cerita aja Mas Riam. Monggo. Baiklah, ini ada sebuah cerita di zaman lama ya, di zaman dulu sekitar tahun 90 atau 95-an Mas Biru. Jadi kisah tentang keluarga Bapak Suparno, nama samaran. Bapak Suparno itu beliau adalah seorang lurah, seorang kepala desa begitu. Seorang kepala desa di zaman dulu kan, ya mungkin sekarang juga masih sama ya. Tapi kalau turun-temurun dulu katanya kalau misalnya kepala desa itu ada totalnya gitu, ada turunannya. Dulu pernah mbahnya atau apanya ya kepala desa. Dan cenderung mereka sangat berpengaruh dan juga orang kuat. Karismanya ada kali ya. Karismanya ada. Dihormati. Beda dengan sekarang. Iya, beda dengan sekarang ya. Iya, beda dengan banyak perbedaannya begitu. Jadi mereka memang dalam masyarakat ya juga dikagumi, entah dikagumi secara tertentu ya, tapi mereka juga punya kayak kanuragan atau apalah seperti itu kalau orang dulu. Jadi omongannya benar-benar harus kayak mutlak, ini semuanya juga nurut begitu. Dan ini kisah diceritakan oleh Manwaslam. Saya nyebutnya Manwaslam, udah aki-aki juga. Dia itu ketemunya sepupu sama Bapak Suparno tadi, Pak Lurah. Jadi tapi kalau sepupu di keluarga besar itu ya Mas, namanya saya itu paling nggak punya sendiri. Jadi ya kesenjangan, tapi apa mungkin saya yang bikin sendirilah. Jadi rada jauh sama mereka kalau udah kumpul keluarga gede, ya saya pasti minggir keluarga saya. Minder gitu ya. Iya, lebih tepatnya ke minder. Anak-anak saya ya begitu, pada ngeles lah. Jadi kalau kumpul keluarga gede, saya itu nggak ikut ngumpul-ngumpul. Yang penting keputusannya kalau ada urun-urunan ya saya nggak urunan. Tapi saya tenaga. Iya, urun tenaga. Cenderung juga kalau yang repot-repot, yang keras-keras ya saya tukang macul. Begitu. Cuman Pak Suparno ini sepupu saya itu ya, saya kagum sama anaknya beliau. Kalau istrinya cantik, paling cantik waktu itu lah. Saya juga sampai Miss Sugih ya dapatnya yang seperti itu begitu kan. Anak-anaknya yang kan 4 orang, saya paling seneng sama yang bontot, namanya Mas Mulyo. Namanya Mulyo itu orangnya beda sama kakak-kakaknya yang lain. Yang kakaknya perempuan semua. Laki sendiri gitu. Lenje kabeh Mas. Beda ya berarti. Lenje kabeh, kemayu, sosokan wong sugih, pokoknya najisi, ora urut tangga. Nggak ngelihat, nggak bisa serawung sama tetangga, itu nggak berhubungan lah seperti itu. Tapi kalau Mas Mulyo kayak bukan anaknya Pak Lurah, jadi baur kemana aja. Sama saya sering main ke rumah, kadang-kadang nginep. Kalau pulang dimarahin sama ibunya, turunin gue waslam gitu. Akeh temblek ayamnya, macam-macam, kelambine dadi mambu, bajunya bau kayu putih gitu. Kayu putih, atus. Nganggo boy, udah ada dulu mungkin ya. Seperti itu, saya sering keberatan kalau Mas Mulyo itu nginep. Tetap aja dia seperti itu. Kadang-kadang juga nginep ke tempat kawan-kawannya lain lah, yang orang-orang miskin lah seperti itu. Kalau sekarang cerita kayak gini ada ganjil, ganjil. Iya. Ganjil. Soalnya nggak lurah aja yang kaya juga banyak. Kalau dulu itu kan mencolok banget udah punya material, ininya banyak lah seperti itu. Satu ketika saya yang tahu saudara saya Suparno itu Pak Lurah juga orang baik, dia orang kuat, punya hebat lah ilmunya, saya yakin.
Dari turunan dia itu yang belajar itu ya juga si Parno itu. Saya emang nggak ikut-ikutan begitu, takut saya. Nah ini satu ketika di kampung kami itu kedatangan seorang pindahan, begitu ya, pindahan tadaruk kampung mana. Kalau ngomongnya sih bahasanya ada kulon-kulonnya lah, seperti itu campur. Kalau ngomong ada kulon gitu. Ada kulon. Nama saya Kulon gitu. Iya. Saya mau ke Kulon. Gitu. Serba Kulon. Serba kulon. Jadi ke kulon-kulonan ngomongnya seperti itu, Bi. Bukan saya ngomong begini kulon, apa kulon enggak begitu. Oh iya. Apalagi kulon nuwun enggak seperti itu. Kulon ada kiriknya dong. Cirebon kan Kulon. Oh, kirik dulu ya. Kirik gitu. Enggak. Jadi datangan 2 orang tamu dan ngontraklah di satu rumah. Untuk satu rumah, saya sendiri belum pernah ngelihat 2 orang tersebut karena sorry. Islam. Maksudnya nginep gimana? Sorry. Ngontrak di rumah di rumah warga. Oh, rumah warga. Ya, dari rumah kosong terus dikontrak begitu. Cuman jadi bikin geger masyarakat. Mereka baru ngontrak 3 hari, saya urusannya kan sawah ya, enggak keliling-keliling kampung. Tapi istri saya udah ngeliat, sampean pokoknya aja pengen urus, aja pengen ngerti, jangan pengen ngeliat, jangan pengen ngerti. Apa semakin dilarang semakin saya penasaran. Ternyata yang ngontrak itu, ya saya tetap penasaran tapi tetap nggak bisa ke sana. Cuman dari teman-teman saya kadang-kadang nongkrong, Lam, orang pengen berulang, nggak pengen lihat. Jadi yang ngontrak itu katanya satu laki-laki umur 45 tahun, mungkin suaminya karena baru dugaan kan, tapi cenderung suaminya mau ngontrak bareng kan. Dia itu rada kemayu, Bi. Rada melambai begitu. Terus tapi istrinya lah kamu wadun kayak gue. Nggak ada orang perempuan seperti itu di desa ini dari dulu ataupun sekarang. Pokoknya ditambah-tambahin macam-macam. Ayune John, orang umum kayak bukan orang ayune. Masa sih? Itu saya tetap nggak percaya. Ya percaya pengen tapi istri sih yang dikontrol terus lah. Istri pernah lihat dan memang terbukti cakep. Terbukti katanya seperti itu. Saya dilalahi dapat kerjaan kudu nggarap macul itu banyak lah itu sama kawan-kawan, nggak bisa kemana-mana, udah jatuhnya capek. Setelah sekitar 2 mingguan ternyata mereka ngontrak di pasar. Dagang. Jadi pindah di situ. Oh, pindah rumah. Pindah. Di situ ada kayak semacam ruko. Model-model kayak dulu lah, kotak-kotak tempel seperti itu. Ini katanya yang ngasih tempat saudara saya. Pak Arno. Pak Lurah. Pak Lurah ikut-ikutan. Ya dia kan lurah, tapi ya biasa Lam. Ada yang ngomong seperti itu. Biasa Lam. Wah, akhirnya saya itu bedal dari ikatan istri ya, bahwanya saya harus ketemu, saya harus weruh, saya harus lihat sendiri sebenarnya yang ngontrak tuh modelnya kayak apa. Pas saya ngeliat sendiri, lanang itu amit-amit, ya ular kaget Mas. Ngomongnya sambil tua gimana sih, Bi? Jadi ayah kaya tangannya akehnya ngono iki, akehnya ini kacamata penari. Iya, mungkin dulunya penari atau apa. Tapi pas waktu noni Jun, aku nggak ngomong dia itu putih, enggak. Hitam manis tapi ada semacam kecantikan sing jero banget lah. Awak kayak apik. Itu badannya bagus. Dia jual gerabah di pasar tersebut. Jual gerabah apa aja lah di situ lah, dari keperluan hari-hari, sabun segala macam. Tapi bukan cuma bawa-bapak, bocah nom-noman. Ya kalau sekarang sekamu-kamu terus muda itu pada beli apa aja yang kayak ngarang-ngarang beli loh situ. Cuman pengen lihat si tadi. Sebut saja namanya Sri, Mbak Sri. Terus wis wonge ayu sumeh semua itu diladenin ngomong kayak gitu. Oh, kata teknik penjualannya seperti itu. Oh, ora gimana? Korong ngeplak oli, Bi, katanya. Sambil ngeplak apanya itu boleh, paling apa sih? Kan tambah gregetan. Sekarang masih warungnya. Udah enggak. Dulu. Kirain kita kesana. Iya, kalau ada saya kita juga survei. Waktu diceritain utama Ki Wasla mau pengen ke sana. Ya kan. Ya pengen lihat, bukan pengen ngeplak. Ngeplak mah kalau boleh, ya kan. Ya beli apa, sendok gitu atau apa gitu kan. Terus lanjut ya, Bi ya. Nah, ternyata ya seperti itu, orang rame ke situ dan jadi momok buat ibu-ibu setempat. Semuanya itu nggak suka. Ternyata yang memprakarsai saudara saya sendiri. Ya saya tahu
Parno itu seperti apa, dia juga istrinya cantik, tapi saya ngelihat itu sih namanya Sri, saya aja kepengen apa ya Mas sing seneng jatuh cinta. Iya ya seperti itulah. Tapi kan aku ngaca, paling bisa ngelek gitu, ning kene blentek-blentek kayak gitu toh. Saya enggane bojone aku seperti itu. Ayu ya enggak putih tapi primen sih, kayak kudu menungsa. Ayunya kayak bukan menungsa katanya. Asu. Seperti itu. Akhirnya apa? Ini berlanjut lama, saya nggak memantau karena nggak boleh mantau dan saya nggak melibatkan diri jadi suka. Tapi makin rame santer kabar tentang. Makin dipandang tuh makin nyiksa kali. Makin nyiksa, makin gue nggak mungkin gitu kan. Ternyata khususnya nggak enak. Saudara saya si Pak Lurah katanya suka. Katanya suka dan terjalin hubungan sama si itu, sama si Sri. Dan yang paling parah lagi katanya suaminya juga tahu, nggak apa-apa Bi. Dan yang paling gila lagi katanya yang modalin itu semua juga saudara saya, Lurah katanya. Masa sih iya yang modalin Lurah. Nah terus gimana kelanjutannya? Sering ketemuan Lurahnya itu di kota, orang itu pada ngerti, boncengan apa segala macam. Terus suatu titik tertentu makin matang ya, singkat-singkat aja ya. Katanya menurut ceritanya warga yang berhasil ngobrol sama si Sri tersebut, berantem hebat sama suaminya Bi. Berantem hebat sama suaminya terus cerai begitu loh. Cerai. Jadi dia itu udah statusnya janda. Soalnya wow, gumpar lagi kan, orang-orang makin santer ke situ. Makmu makin dari tadi ngeplak jadi apa aja kan bisa diupayakan kan seperti itu. Ternyata orang-orang bukannya tambah deket, tambah mereka membatasi karena tahu ini dalam naungan Pak Lurah. Nah, gilanya saudara saya itu yang saya tahu, dia itu rajin tirakat, rajin apa, bisa kalah sama bujuk rayu perempuan. Dan saya buktiin sendiri pada saat saya ke kota, lagi mangan soto kali lu, soto tauco, sudah malam Bi, ini iklan juga ya, sudah malam lagi di situ, tangannya koro ngono-ngono. Lagi tempo dulu mungkin nggak kayak sekarang bangunannya, sekarang udah orange semua ya Bi. Itu seperti itu. Pengen saya marahin, saya onjogi, saya parani, Lur, apa-apaanan Lur? jangkrik. Mangan Jangkrik Lur. Iya, Lur, apa-apaanan Lur? Itu tenang banget, kayak nggak ada perasaan salah, nggak apa. Saudara saya malah saya di mangan saya ya kemriwik lapar Ya wis. mangan ya wis. Saya disodok sama itu apa soto itu kan saya suka, itu aja setengah tahun sekali mungkin, kalau nggak lebaran ya apalah ada saudara yang bawain, ya lurah-lurah juga yang bawain. Saya pelok, saya makan disanguni balik ke 1,50. Zaman segitu ya. Jangan segitu, saya nggak bisa ngomong pelo, tapi kok dalam hati saya pakai sepeda bisa Lurah secanggih itu, ilmunya hebat, kok nyampe kena bujuk rayu perempuan, dan konon katanya lagi sudah menikah siri, sudah menikah siri, dan karena memang rame kan putra putrinya itu nggak terima, istrinya juga nggak terima, pokoknya lurahnya itu udah itu masa-masa mau lanjut jabatan. Akhirnya kayak dilengsarkan paksa, atau memang lurahnya sendiri sih, saya nggak perlu yang namanya jabatan itu, yang penting asmara, yang penting cinta. Itu keluarganya ditinggal. Cuman saya yang paling salut, si Mulyo itu nggak ada perasaan benci sama bapaknya. Beda sendiri pokoknya. Beda sendiri, yang lain tuh nyaci maki. Saat mayoritas membenci bapaknya, Mulyo itu justru kontra gitu. Kontra. Masyarakat juga benci semua, mungkin mereka orang nggak dapat Sri kan. Iya betul. Tapi kan karena ibu-ibu benci sama pemenang gitu ya. Benci, cenderung begitu kan orang-orang. Ada seperti itu. Akhirnya apa? Mulyo itu justru sering ke rumah saya. Saya tanyain terus terang, "Yo, apa Wak? Dalem Wak, kan dalem sopan. Kamu nggak marah sama bapakmu yo?" "Ora, boten," katanya. "Loh kenapa nggak marah? Bapakmu kan berarti kayak ngianati manekon nih, istri kan, malas-manasin." "Oh iya, Wak. Bisa ora jengkel sih? Bocah lanang apa? Ya, kalau saya sih ngeliat, maksudnya kayak gitu siapa yang nggak marah, tapi kan orang menang salah, Bu. Menang salah itu orang itu berhak salah. Mungkin bapak lagi lupa. Iya, tapi kan jeli tambah-tambahin istri saya mingkemin kan pakai nang dia bawa duit, 20 plek, diam.
menang baik. Kalau cakep soalnya istrinya. Ya jauh, Bi. Iya makanya itu. Jauh sama Cenderung pembantunya Lurai aja lah gak apa-apa nih. Cenderung jadi musuh. Orang kalau nggak suka iri ya. Iya seperti itu. Itu anak yakin bener-bener dia itu tetap berusaha nemuin bapaknya, teman bapaknya kayak udah melupakan semuanya lah kayak gitu. Dan hilang selama mau pilihan Lurah itu nggak pernah kelihatan blas. Dan akhirnya nggak nyalon lagi. Gak nyalon, keluarga ditinggalkan. Tapi saya sering komunikasi sama si Mulyo, dia tetap doain, tetap pengen bapak pulangnya kapan, pulang dulu Mas. Pulang dengan kondisi yang sakit, iya. sakit parah dan warga itu kayak bonggan-bonggani loh. Iya, sebane wis pekrok ora duwe apa-apa. Wis kering dan kurus dan beberapa tanah-tanah di luar katanya udah dijual untuk si Sri tersebut dan katanya juga Sri sama si yang melambai itu emang konsepnya begitu. Iya, balik lagi. Iya, dan memang biasa nyari-nyari seperti itu. Jadi dia dilepein begitu, Bi. Lurah itu mau nangsang di mana lagi? Saya punya saudara dari istri saya, kata Man Waslam itu kan nginepnya di sono, tapi bukan di desa saya. Di situ. Akhirnya apa? Di sana itu Mas si Mulya itu tetap datang rawatin bapaknya. Bapaknya sering nangis. Saya jangan lihat sendiri, gregetan lihatnya sama si Lurah kok. Malah anaknya bener-bener sampun pak, yang penting jangan diulangin lagi, nanti ibu sama kakak saya yang bujuk kayak gitu terus. Kalau ibu sama kakak udah kayak nutup gitu, Bi. Iya udah, bodo amat gitu. Nah di saat tahun tersebut ada yang namanya Rajapati, Bi. Rajapati. Jadi ada kejadian aneh dari wetan sana itu banyak desa-desa orang yang meninggal runtung mati dalam desa tersebut. Yang aneh kan desa sekelilingnya enggak, kiri kanannya enggak. Rajapati itu banyak orang meninggal. Banyak meninggal. Kurun waktu tertentu. Gitu ya? Bahkan kayak enggak sakit kayak gitu. Kemarin itu ya. Ya, tahun-tahun kemarin tuh pernah seperti itu. Dan runtungannya itu kalau ditarik lurus sampai ke desa kita, ke desa saya katanya gitu, kata Man Waslam. Itu jadi kayak digodok sama dewan desa. Maksudnya ya wong-wong yang biasa ngaji, majelisan apa, termasuk orang-orang desa yang percaya tentang hal seperti itu. Ada yang kontra ya kata, "Lo curi sapung, masalah mati tak urusannya Gusti Allah." Tetap buat kita, bahkan ada ustadz tua lah kiai di tempat saya yang ngerti yang hal-hal yang mistik seperti itu. Dia juga mengupayakan buat selamatnya kampung itu gimana caranya. Akhirnya kayak diadakan ritual tertentu di kampung untuk menjagain. Selamatan rutin. Jadi apa ya, si kiai tersebut kayak udah mendeteksi ini bakalan lewat ke sini dalam jangka 1 atau 2 bulan bakal lewat ke sini karena udah ngetan yang meninggal udah banyak dan masing-masing di setiap desa itu 8 atau 10 dalam kurun waktu lewatnya itu paling seminggu lah seperti itu rentek tek nggak tua nggak muda nggak anak-anak. Nah saat itu mencekapnya kayak apa? Karena tetap aja bocor kemana-mana. Kata kiai ini jangan dibocorin ke keluarga. Tetap Mas, waktu gue kan cangkem ya mulut ke sana akhirnya pada bocor. Mulyo tahu dia itu seperti bapaknya dulu. Bapak itu jadi pengen bela gimana caranya dan dia percaya yang hal seperti itu. Jadi pengen dilibatin, kalau kumpul pengen dilibatin. Nah ngomong kiai ini malam ini Sabtu manis wis ana ning lawangan desa, udah ada di pintu desa. Kata siapa? Kata kiai ini, udah di depan pintu desa. Maksudnya perbatasan itu kan kali. Kita nanti ke sana jam 12 sudah harus di sana. Tapi di ngomong kayak gitu kiai ini pucut ngomongnya. Pucut kayak orang takut gimana sih? Saya orang miskin tapi saya berani buat nanya karena kiai sering perintah saya loh kalau soalnya kayaknya miskin juga gitu. Iya kan lebih cenderung kayak gitu, selevel gitu. Iya, mereka juga kan duit dari pungutan Bi. Maksudnya benerin patahnya musola atau apa kan seperti itu. Jadi saya nggak begitu segenang nanya. Kiai ngapunten jenengan kata saya, kelihatannya mau siap-siap mau mager tapi jenengan sendiri katanya ragu-ragu. Lam, jangan cerita ke orang-orang Lam. Aku ora mampu Lam. Aku itu nggak mampu. Wujudnya apa sih sebenarnya? Wujudnya apa yang bakalan bikin belah itu lewat itu apa? Nah, diceritani orang bakalan ngandel. Nanti ngelihat sendiri
Si aku bisa bro, tak gawe bro kabeh katanya seperti itu kata kiainya Bi. Kemudian kan malam itu Sabtu manis kita itu di seberang kali kayak nungguin yang nggak tahu ditungguin itu apa. Malah aku nyelemong garisen di kiai nek. Kan nggak ada jalannya apa dibikin jalan apa jembatan goib jembatan katanya seperti itu. Sampai sekitar jam 2 dini hari kita kan pakai baterai yang panjang stainless itu loh. Celorot his, aja celorot baik. Nanti kalau saya udah kasih komando, nanti baru dinyalain. Itu ada Mulyo, di situ ada Mulyo. Malah Mulyo, saya pikir dia cuma sekolah-sekolah nantok loh. Maksudnya bocah motor-motoran, sekolah. Ternyata ngajinya false apanya. Bisa nganunin tahlil apa segala macam di situ. Malah kayaknya, yuk Mas Mulyo jenengan mawon. Si mimpin Mas Mulyo. Di situ orang banyak ya sekitar mungkin 8 orang. Yang dari kelurahan itu 2 orang. Kita ngadap ke arah kali semua. Pas sudah waktunya itu katanya delat maning kayaknya kayak penangis. Saking wedine Bi. Saya ngeliat di sini udah keringetnya. Kayak ini malah Pak Kiai engko lari ka pingsan disit. Nah, jangan-jangan nanti sampean pingsan duluan. Meneng banyak doa itu udah alhamdulillah kayak gitu kayak orang lagi gotong kayak tahlil juga gotong mayit juga. Akhirnya kayak katon diginiin sama kayaknya kayak ada angin atau gimana. Kita itu bisa ngelihat dari seberang itu kebun runtung putih kabeh katanya putih semua dan nggak tahu itu tadinya jauh ada rombongan tahu ini udah kayak di ngampling di pinggir bantaran kali semua itu modelnya pocong semua Bi. Pocong semua gini semua itu warnanya apa ya kadang-kadang ada yang rada buluk ada yang mencorong ada yang macam-macam di situ tuh ngumbuk kayak sejauh mata memandang itu panjang banget kayak gitu. Dan tadi yang kayak ucapannya Mulyo dikiran itu kayak jadi apa sih kayak warna di atas kali begitu tipis tapi tipis. Jangan takut kayaknya ngomong jangan takut terus dikiran jangan takut dia ngomongnya sendiri sambil takut kayaknya sinar kue Mas kelihatannya tipis tambah tipis dan si sosok itu saya ngeliat dari mata kepala sendiri makin dekat ya Allah ana sing pating surat genah mambune yang bikin kami itu hampir bener-bener kalau kiai ini kalau Mas Mulyo itu masih megang namanya bapaknya sama leluhurnya juga lurah. Kalau nggak ada komandonya Mas Mulyo mau Pak Kiainya ngomong jangan pergi tetap aja kita lari. Mas Mulyo nguatin udah sing tenang Pak sedoyo sing tenang percaya karo Gusti Allah percaya sama Gusti Allah. Tambah tipis tapi kelihatannya itunya tadi loh cahaya itu tambah tipis. Waduh sudah deket banget. Wallahu alam ya. Itu di rumah Pak Lurah, di rumah saudara istri. Itu katanya udah sekarat. Pak Lurahnya udah sekarat. Bisa ada di situ, keluar dari kali. Gagah ligah katanya gagal. Dia kan orangnya gede tinggi, lagi muda-mudanya. Dan muda, bukan umur-umuran sawidakan 70 enggak. Kayak muda-muda 40 jegeng-geng begini. Sing banyunan Mas, sing banyunan. Loken kan? Kalau orang tua kan masa sih kayak gitu. Iya, metu nganggo ikat. Pakai ikat saya kelihatannya cuma hitam lah kayak gitu, bajunya hitam semua. Dia itu di luar pagar cahaya itu. Jadi ngadepin sosok-sosok itu semuanya. Langsung ada kayak gitu suara kayak gitu tuh. Allahu Akbar dulu. Bus pecah itu sosok itu pecah. Itu saking banyaknya sosok pocong-pocong itu. Pocong ya pecah kayak pencelitan kayak udet diketep begini katanya buas kayak gitu ada dentuman gede gabung lagi tapi nggak mau kesini langsung geser kemari geser ngalor itu Pak Lurahnya itu paling banyu maning masuk ke air lagi alhamdulillah kata si Mulyo kayak gitu alhamdulillah sampun pakai sampun itu pagar itu masih ada tapi sayap-sayap di mata saya udah nggak nampak kita pulang bapaknya pas sampai rumah, pas sampai musola, ternyata udah ada ibu ada jam berapa ya mau jam 3-an mau subuh lah, bapaknya udah meninggal, bapaknya Pak Lurah, Pak Lurahnya udah meninggal dan akhirnya dimaafkan kan karena kejadian itu jangan diomong-omongin, akhirnya
keluar semua. Namanya jadi baik ya. Gitu namanya ya. jadi Karena baik. membantu Itu menyelamatkan. namanya baik. Dan walau alam nih singkat aja, si Rajapati itu geser ke 2 desa dari desa saya. Jadi ngalor, Bi. Iya. Ngalor. Itu Butterfly. sana lagi. Jadi kayak 2 desa ngelewatin 2 desa. Kayak gitu. Dan terus ngulon. Setelah itu gimana di desa tersebut? Di desa itu aman dan namanya kayak balik lagi. Terus akhirnya Mulyo sendiri. Enggak, maksudnya di desa yang didatengin itu 2 desa ada itu. Rajapati itu. Seperti itu. Dan nggak ada yang namanya sakit atau apa. Dan ngacak korbannya itu ada yang tua, yang pantas meninggal, ada yang bocah main tahu-tahu plek kayak gitu. Iya. Itu bahkan 12-an orang atau apalah tahun itu. Saya pernah dengar juga dari orang tua di tahun-tahun Tapi itu tersebut. udah lama sekali. Akhirnya kan meninggal tadi. meninggal dan pemilihan berikutnya karena Mulyo kan masih muda. Akhirnya dia menjabat juga lama-lama. Oh, ini jadi mencalonkan gitu ya. Dan nama lurahnya itu harum juga akhirnya. Jadi kayak Mulyo kadang-kadang kalau misalnya mengenang bapaknya gitu ya. Orang itu berhak salah, tapi yang penting gimana dia memperbaiki kesalahan kayak gitu. Itu aja sih. Selesai ceritanya. Iya. Menarik, keren ceritanya. Oke. Kasih Bro Ayung. Ya. Yang pastinya semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari kejadian ini ya. Ada nilai positifnya tadi. Setiap orang itu berhak salah gitu. Ya intinya seperti itu. Nanti diulang-ulang lagi ya Bro Ayung. Terima kasih Bro Ayung ceritanya. Kejadian yang udah cukup lama tentang seorang lurah ya. Kita nanti nggak tahu judulnya apa. Tentang Rajapati juga. Dan ya pastinya semoga kita selalu diberi keselamatan dari hal-hal yang kurang baik seperti itu. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, dimudahkan segala sesuatunya termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.